Di penghujung Ramadan dan awal bulan Syawal, kita memang jadi lebih dekat dengan kegiatan memberi. Kegiatan seperti sahur on the road atau pembagian zakat hanyalah sebagian kecil dari kegiatan memberi yang biasa kita simak. Banyak orang yang memang menggunakan Ramadan sebagai momentum untuk berbagi. Lihatlah bagaimana orang-orang berburu uang pecahan, mencari posisi strategis untuk membagikan zakat, sehingga dalam masa ini tiba-tiba orang miskin menjadi titik perhatian. Pernah pada suatu hari, seorang dosen menasihati para mahasiswanya agar untuk tak lupa memberi pada saudaranya yang kesusahan, hingga kelak mereka sudah berdiri sendiri. Namun, salah satu di antara mereka bertanya, kalau yang diberi malah kemudian tidak mau usaha lagi dan keenakan minta-minta terus, bagaimana? Ini memang pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Terkadang niat baik untuk memberi memang perlu juga dibarengi strategi agar pemberian kita bisa berdampak lebih panjang daripada sesaat saja. Mungkin ini juga sebabnya banyak orang tidak setuju untuk memberi sekedar uang menyambung hidup. Ada yang berkata, lebih baik memberi pancing daripada ikan. Berkali-kali kita saksikan banyak orang memberi karena ingin menghitung returnnya. Apakah itu berbentuk pahala, potongan pajak, harga diri, reputasi, nama baik, bahkan kepentingan golongan tertentu. Sehingga memberi sedekah perlu diabadikan, didokumentasikan, bahkan dipasarkan. Padahal jelas-jelas hadis Nabi mengingatkan, berinfaklah atau memberilah, dan janganlah kamu menghitung-hitung, karena Allah akan memperhitungkannya padamu. Kita lihat dalam memberi, ketulusan dan kerelaan saja tidak cukup, melainkan kita pun benar-benar perlu menyiapkan mental untuk melepaskan properti dan diri kita dengan memikirkan kepentingan orang lain secara 100% dan utuh. Kerelaan pemberi memang akan terlihat dari bagaimana ia menganalisis penerima dan melepaskan diri dari egoisme pribadinya. Remove self, what remains is contribution. Demikian Ted Worthington dalam bestsellernya Lasting Contribution. Setiap individu pada suatu hari yang baik pasti pernah bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sudah saya beri untuk orang lain dan negara, serta apa niat dari pemberian kita. Pada saat-saat itulah kita bercermin dan melakukan audit etis tentang dosa dan kebaikan, curangan, kemenangan, serta hal-hal yang fair dan tidak fair yang pernah kita lakukan. Dari situ, kita juga bisa mengevaluasi apakah pemberian kita itu demi diri pribadi, demi menyenangkan orang lain, demi menyambung hidup orang lain, demi kelangsungan hidup perusahaan, atau demi nilai-nilai yang lebih luhur seperti pendidikan, mutu lingkungan hidup, dan kemanusiaan. Life is difficult, and doing something important with your life is even more difficult. Satu hal yang jelas, kita pasti akan merasa jauh lebih bahagia dan bermakna bila kita bisa melihat apa yang sudah kita kontribusikan bagi kehidupan orang lain, tempat kita hidup, dan tidak menyibukkan diri pada harta, reputasi, nama baik, dan keberadaan diri sendiri saja.
Banyak sekali orang mengartikan pemberian secara material, padahal dengan niat yang tulus dan demi nilai-nilai yang luhur, pemberian dapat kita lakukan dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti energi, waktu, bahkan pengetahuan. Untuk orang-orang biasa seperti kita yang tidak punya uang atau harta lebih untuk bisa dikontribusikan, kita memang perlu bertindak sekaligus berpikir untuk menghasilkan kontribusi yang berdampak dan berarti, serta memiliki manfaat jangka panjang bagi orang lain. Andrea Hirata dalam filmnya Laskar Pelangi sampai 2 kali berpesan, berusahalah memberi sebanyak-banyaknya dan jangan menerima sebanyak-banyaknya. Nah, pemirsa yang budiman, sudahkah kita menjadi pemberi sejati hari ini dengan memberi sebanyak-banyaknya dan jangan menerima sebanyak-banyaknya? Mulai hari ini, marilah kita menjadi pemberi sejati.